Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nailul Khairia dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang perilaku produsen. Perilaku produsen terbagi atas 5. Yang pertama yaitu menghasilkan barang dan jasa. Menghasilkan barang dan jasa adalah daya cipta barang dan jasa atau merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Contohnya yaitu wartawan, penjahit, pembuat kue, pedagang makanan atau minuman. Yang kedua yaitu meningkatkan nilai guna barang. Meningkatkan nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu yang bersifat nyata atau tidak nyata. Beberapa macam nilai guna dan barang jasa dari kegiatan produksi ada 4 diantaranya, yaitu yang pertama kegunaan bentuk, yang kedua kegunaan tempat, dan yang ketiga kegunaan waktu, dan keempat kegunaan milik. Dan yang ketiga yaitu menjaga kesinambungan perusahaan. Menjaga kesinambungan perusahaan merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban adalah kita harus melaksanakan hak, tetapi kewajiban harus juga dilaksanakan. Dan yang keempat yaitu membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja adalah bidang kegiatan dari usaha atau perusahaan dan instansi di mana seorang bekerja atau pernah bekerja. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat. Meningkatkan kemakmuran masyarakat adalah kebijakan pemerintah dan respon yang baik dari rakyat yang bertujuan untuk membangun perekonomian yang lebih maju serta merata, maka kemakmuran akan tercapai. Selanjutnya yaitu teori perilaku produsen tentang tujuan produksi. Teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen secara umum adalah pemikiran mengenai bagaimana cara produsen dalam membuat barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Produsen membuat barang dan jasa dengan tujuan untuk dijual kepada konsumen, lalu ia akan mendapatkan laba. Teori perilaku produsen terbagi atas 2, yaitu teori perilaku produsen secara umum dan teori perilaku produsen tentang fungsi produksi. Yang pertama, teori perilaku produsen secara umum adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana tingkah laku produsen menghasilkan produk secara efisien dalam kegiatan produksinya, atau produsen berusaha untuk menghasilkan produk secara baik dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang dimiliki. Contohnya yaitu mencari keuntungan dengan pemakaian modal seminimal mungkin tapi dengan hasil semaksimal mungkin. Yang kedua, mematok biaya produksi berdasarkan tingkat harga barang modal. Dan yang ketiga, memberi potongan harga kepada konsumen yang membeli produk dalam jumlah banyak. Dan yang kedua yaitu teori perilaku produsen tentang fungsi produksi. Fungsi utama produsen dalam ekonomi ialah membuat atau memproduksi barang atau jasa untuk kemudian dijual dan digunakan oleh konsumen.
Selain menjalankan perannya dalam sektor produksi, produsen juga berperan besar dalam menyerap tenaga kerja. Selanjutnya yaitu perilaku produsen. Perilaku produsen umum menjawab 3W kurang 1H. Yang pertama yaitu what, itu barang apa yang kamu produksi. Contohnya, barang yang dibutuhkan konsumen dan yang diinput sumber daya yang tersedia. Dan yang kedua yaitu when, yaitu untuk siapa barang itu diproduksi. Contohnya yaitu mencari segmen pasarnya. Selanjutnya, segmentasi pasar. Segmentasi pasar di sini adalah kegiatan membagi suatu pasar menjaga kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan karakteristik atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran berbeda. Jenis-jenis segmentasi pasar di sini ada 4. Yang pertama yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografis yaitu pembagian pasar yang dilakukan perusahaan berdasarkan wilayah geografis seperti negara bagian, provinsi, atau lingkungan rumah tangga. Dan yang kedua yaitu segmentasi demografis. Segmentasi demografis yaitu pembagian pasar yang dilakukan perusahaan menjadi kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, generasi, dan kewargaan negaraan dan sosial dan kelas sosial. Dan yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis yaitu pembagian pasar yang dilakukan perusahaan berdasarkan gaya hidup atau kepribadian akan nilai. Dan yang keempat yaitu segmentasi perilaku, yaitu pembagian pasar yang dilakukan perusahaan berdasarkan pengetahuan sikap, pemakaian, atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Yang pertama adalah sistem produksi ekstraktif. Sistem produksi ekstraktif adalah kegiatan produksi yang mengekstraksi bahan mentah dan mineral dari dalam bumi. Contohnya, kita bisa melihat pada gambar. Sebelum menjadi sebuah ban, terlebih dahulu ada proses-proses yang perlu dikerjakan, yaitu dengan mengambil bahan mentah dari hasil bumi, yaitu karet, kemudian diproduksi sehingga menghasilkan sebuah ban mobil yang siap untuk digunakan. Kemudian yang kedua adalah sistem produksi eksploratif, yaitu mengambil kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya kita bisa melihat pada gambar sebuah ikan yang dikemas dalam sebuah kaleng yang banyak diminati oleh banyak orang. Namun sebelum menjadi sebuah ikan yang siap untuk dikonsumsi, ada banyak sekali proses yang harus dikerjakan, yaitu dengan mengambil hasil laut berupa ikan, kemudian diproduksi sehingga menghasilkan sebuah ikan yang dikemas di dalam kaleng yang banyak diminati oleh orang. Kemudian yang ketiga, sistem produksi eksploitatif. Sistem produksi eksploitatif adalah suatu susunan kegiatan atau elemen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Tak hanya saling berhubungan, semua elemen juga berperan untuk saling menopang satu sama lain. Sistem produksi dapat dikatakan sebagai sistem fungsional perusahaan dan beberapa komponen yang bersifat struktural.
Dapat kita lihat gambar tersebut. Untuk memproduksi sebuah kursi, meja, lemari, dan sebagainya, kita dapat mempergunakan sumber daya alam, yaitu kayu, yang bisa kita ambil dari hutan. Selanjutnya, kayu ditebang, kemudian diangkut oleh kendaraan besar. Kemudian, kayu dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan, dan kemudian dikerjakan oleh ahlinya, sehingga menjadi kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Selanjutnya, sistem produksi budidaya peternakan. Budidaya peternakan adalah suatu kegiatan memelihara serta mengembangbiakkan jenis hewan ternak tertentu agar mampu memperoleh keuntungan dan juga memperoleh manfaat yang lain. Bisa kita perhatikan pada gambar tersebut. Gambar tersebut memperlihatkan sapi yang digembalakan di padang rumput dan ayam yang diberi makan. Kegiatan tersebut merupakan budidaya peternakan agar memperoleh keuntungan dan juga manfaat yang lain. Kemudian ada input proses output. Input merupakan sumber daya atau bahan yang akan diproses dalam suatu kegiatan usaha. Proses merupakan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Output merupakan hasil dari proses yang telah dilakukan. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa dengan ketersediaan makanan yang memadai dan pemberian makanan secara teratur dengan menggunakan alat-alat yang dibutuhkan, sehingga dapat memproduksi telur dan daging yang berkualitas. Proses produksi. Yang pertama, lahan. Lahan di sini adalah tempat untuk melakukan produksi. Misalnya untuk ayam petelur, dibutuhkan lahan untuk membuat kandang yang dijadikan sebagai tempat melakukan produksi ayam petelur untuk bertelur. Yang kedua, bibit dan pupuk. Dalam pemilihan bibit diperlukan bibit yang berkualitas tinggi agar nanti hasilnya juga baik. Sedangkan dalam pemilihan pupuk diperlukan pupuk yang mencukupi semua kandungan yang dibutuhkan ternak. Yang ketiga ternak. Ternak di sini ada berbagai macam seperti sapi, kuda, kambing atau domba, unggas seperti ayam petelur, ayam pedaging, ayam kampung. Yang keempat, tenaga kerja. Di sini kita membutuhkan tenaga kerja untuk membantu proses produksi hasil ternak. Seperti misalnya kita membutuhkan pegawai. Kelima adalah modal. Modal di sini dapat berupa uang maupun lahan. Modal berupa lahan yaitu ketika kita sudah mempunyai lahan, kita bisa langsung membuat kandangnya. Dan ketika belum mempunyai lahan, kita bisa membeli dulu atau menyewa terlebih dahulu. Tetapi alangkah baiknya ketika kita membeli atau menggunakan lahan kita sendiri, karena apabila kita menyewa, maka ketika kontraknya sudah habis, maka kita harus berpindah tempat. Artinya ayam petelur susah untuk berpindah-pindah tempat karena tidak semua tempat untuk itu cocok untuk memelihara ternak ayam potong. Sedangkan modal berupa uang itu kita bisa membeli bibit, pupuk, dan obat-obatan ketika ternaknya sakit. Juga modal berupa uang kita bisa membayar tenaga kerja yang dibutuhkan dan kita bisa membayar dan lain-lain yang berhubungan dengan proses produksinya. Beras dan pangan. Proses produksi beras dan pangan. Proses produksi beras yaitu dengan cara yang pertama kita memulai dengan pembibitan, kemudian kita menanamnya dan menunggu beberapa bulan, kemudian setelah itu dipanen. Setelah dipanen tidak langsung menjadi beras, tetapi terlebih dahulu diolah ke pabrik di mana akan keluar dedaknya. Dedak itu bisa dijadikan pakan untuk ternak ayam potong.
Sedangkan untuk masalah pangan di sini ada berbagai macam, seperti pangan berupa sayuran, susu, telur, daging-dagingan, ikan, buah-buahan, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah buah dan sayur. Buah di sini berupa apel, anggur, semangka, alpukat, buah naga, dan lain-lain. Sedangkan sayurnya berupa wortel, bayam, kangkung, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah daging, susu, dan telur. Dan yang kesembilan adalah ikan dan biodata laut. Dan yang ke-10 adalah bahan baku industri. 1. Proses perubahan bentuk untuk peningkatan daya guna atau utility. Yang kedua adalah menggunakan input tertentu, jumlah dan sejenisnya. Misalnya, hasil produksi sama dengan output, Y sama dengan daging ayam atau produksi telur. Input sama dengan faktor produksi, X1 sama dengan kandang dan peralatan, X2 sama dengan bibit DOC, X3 sama dengan pakan, X4 sama dengan obat-obatan, X5 sama dengan listrik, X6 sama dengan sewa tanah, X7 sama dengan tenaga kerja dan manajer. Manajer dan teknisi peternakan harus tahu teori produksi input variabel yang membahas hukum produksi. Yang pertama, law of increasing return, yang artinya hukum kenaikan hasil yang bertambah pada tahap 1, yang artinya apabila ke dalam suatu proses produksi ditambahkan secara terus-menerus satuan faktor produksi, akan mengakibatkan penambahan produk yang makin lama makin meningkat. Misalnya, ketika populasi ternak ayam petelur ditambah secara terus-menerus, maka telur yang dihasilkan semakin lama semakin meningkat juga. Yang kedua, the law of constant return, yang artinya hukum kenaikan hasil yang tetap pada tahap kedua. Misalnya, ketika kita menambah jumlah ayam petelur yang baru dengan kualitas yang baik, maka bisa jadi hukum tersebut tidak berlaku lagi. Yang ketiga, the law of decreasing return, yang artinya hukum kenaikan hasil yang berkurang. Misalnya, apabila populasi ternak ayam petelur terus ditambah yang mula-mulanya mengalami kenaikan, bisa tiba-tiba kemudian mengalami penurunan secara drastis ke hasil yang negatif. Keseimbangan produsen adalah kondisi di mana produsen berupaya berproduksi secara efisien, memaksimumkan tingkat produksi dan meminimumkan tingkat biaya produksi. Kondisi keseimbangan produsen dianggap produksi yang efisien. Kombinasi mana yang akan menghasilkan equilibrium produsen yang efisien? Kombinasi yang mengalami equilibrium produsen yang efisien ada pada titik E. Keseimbangan produsen dari titik kurva, yaitu saat kurva isokos bersinggungan dengan kurva isokuan di titik E. Inilah yang terjadi produksi yang efisien. Titik A, daya atau jumlah pakan yang dibutuhkan lebih tinggi sedangkan TK lebih sedikit atau rendah. Titik C, pakan yang dibutuhkan lebih sedikit atau lebih rendah dan TK dibutuhkan lebih banyak. Isokos adalah menggambarkan kombinasi yang memberikan biaya yang sama. Garis isokos K sama dengan 10 kurang 1671 L dengan IP sama dengan 100. Garis isokos K sama dengan 15 kurang 1,5 L dengan IP 200. Kesimpulan dari kurva tersebut, semakin tinggi nilai kas, maka semakin tinggi pula nilai IP yang dihasilkan.